Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga tandan buah segar yang semakin meningkat pada angka Rp2.000, maka banyak petani-petani menginginkan pemupukan yang intensif terhadap lahannya. Di sisi lain juga terjadi kenaikan penawaran dari pupuk-pupuk organik yang ada. Salah satunya adalah pupuk-pupuk organik kemasan yang sekarang banyak merambah ditawarkan kepada para petani. Namun The Brondel kali ini adalah ingin menjelaskan bicara tentang pupuk organik kemasan yang ditawarkan melalui misalnya satu karung berapa ribu rupiah yang ditawarkan. Karena bahwa pada prinsipnya bahwa pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan hidup awalnya, misalnya dari kotoran dari limbah ternak ataupun limbah pabrik kelapa sawit, atau bahkan pupuk hijau dari dedaunan, atau juga dari misalnya dari limbah-limbah dari perusahaan-perusahaan jamu yang berasal dari sisa dari perasan jamunya. Lah, banyak pupuk organik yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu diproduksi oleh siapa? Bahwa di dalam mekanisme pembuatan pupuk organik ini, kalau di dalam perizinannya adalah bisa dibuat secara individual, bisa dibuat secara kelompok. Dalam hal ini misalnya juga bisa dibuat dengan menggunakan dana BUMDes yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, atau bahkan CV, atau bahkan PT. Jadi sangat tergantung dari siapa yang membuatnya, sehingga apakah dia memenuhi pasar lokal atau pasar secara domestik secara keseluruhan, karena akan berpengaruh terhadap proses produksinya. Kemudian bahan penyusunnya. Sebelum membeli pupuk organik ini, alangkah baiknya para petani menanyakan bahwa pupuk organik ini bahan dasarnya apa? Apakah dia dari limbah pabrik misalnya, atau pabrik jamu, atau pabrik kelapa sawit itu sendiri. Karena ada juga beberapa produk pupuk organik yang berbahan dasar solid yang dipadatkan, solid yang matang dipadatkan, ya jelas kandungannya pasti akan baik sekali. Kemudian dari pabrik-pabrik limbah jamu yang dipadatkan, difermentasi, dipadatkan juga kandungannya pasti bagus. Namun di dalam segi fungsi dari pupuk organik kemasan ini yang wajib diketahui oleh para petani semuanya, bahwa pupuk organik tidak akan sewow, tidak akan cepat reaksinya. Karena bahwa pupuk organik ini memiliki rantai karbon yang panjang, ya, sehingga dia memiliki waktu reaksi yang cukup panjang. Tidak semata-mata bahwa pemupukannya dipupukkan kemudian langsung bereaksi bagus, itu tidak. Karena bahwa fungsi dari pupuk organik kemasan itu ada, selain sebagai sumber unsur hara, kemudian dia sebagai pembenah tanah, Kemudian di dalam sumber kemudian ini pembenah tanah dalam artian banyak ya secara fisikly, karena bahwa sekali lagi kandungan pupuk organik jika terlalu besar malah justru dipertanyakan. Misalnya nih, pupuk organik mengandung unsur nitrogen sebanyak 21%, wah setara dengan ZA, ini nggak ada. Sekali lagi tidak segede itu kandungannya. Kemudian sumber unsur hara yang ini juga di dalam pupuk organik, mau pupuk hara makro dan mikronya tidak akan sebesar pupuk kimia pastinya, dan reaksinya lebih lama. Kelebihannya di dalam pupuk organik bahwa dengan penambahan pupuk organik ini, walaupun pupuk organik kemasan, maka akan memberikan bahan organik yang banyak kepada tanah, yang mana pemberian bahan organik kepada tanah ini pasti akan merangsang pertumbuhan mikroba yang ada di daerah sekitar lahan kita atau di perakaran lahan kita. Oleh sebab itu, kemudian di kedua, pupuk organik ini juga berfungsi sebagai pembenah tanah. Pembenah tanah terhadap apa, Pak Pendi? Bahwa pembenah tanah terhadap fisik lahan kita atau fisik tanah kita. Pada lahan-lahan berpasir dengan pemberian bahan organik yang cukup banyak, maka akan memberikan memberikan penambahan kapasitas tukar kation secara kimiawinya, secara fisiknya, bahwa pemberian bahan organik juga akan menambah kemampuan tanah dalam mengikat airnya. Karena bahwa misalnya lahan berpasir tidak memiliki kemampuan untuk mengikat air yang ada, karena hampir kebanyakan akan diinfiltrasikan atau diloloskan ke bawah, karena memang pasir tidak memiliki kemampuan untuk mengikat air yang
datang pada lahan kita itu. Sehingga dengan pemberian bahan organik ini akan meningkatkan kapasitas tukar kation atau kemampuan tanah dalam mempertukarkan kation yang diberikan melalui pupuk kita, dan juga akan menambah kemampuan tanah untuk menahan air di lahan kita. Jangan sampai dia seluruhnya diinfiltrasikan yang nantinya tidak tersedia bagi tanaman. Kemudian pembenahan tanah selanjutnya, misalnya pada tanah liat yang keras sekali, dengan penambahan bahan organik, maka akan memberikan sela pori-pori yang bagus bagi tanah kita, sehingga sistem perakarannya akan berjalan jauh lebih bagus pastinya. Nah, di sisi lain yang paling penting adalah sebenarnya adalah cara membaca kemasannya, bahwa di dalam pupuk organik itu wajib mencantumkan hasil analisis atau kandungan yang ada di dalam pupuk organiknya. Pupuk organik misalnya N-nitrogennya adalah 2% nitrogen, berarti dia adalah mengandung 2% nitrogen, atau setara dengan misalnya kalau misalnya 1 kilogram, maka N-nya sama dengan adalah 2% kali 1000 gram. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan fosfornya, kaliumnya. Maka harus hati-hati kepada para petani dan para planter semuanya. Justru kalau pupuk organik mengandung kandungan kalium, nitrogen, dan fosfornya terlalu tinggi, itu malah justru dipertanyakan. Sebagai contoh, misalnya kandungan nitrogennya tadi yang saya sampaikan 21%, kaliumnya kandungannya berapa, 17%, ini justru dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak murni pupuk organik, tapi adalah pupuk organik yang diperkaya. Wah, diperkaya dengan apa? Kemungkinan ada penambahan pupuk kimia juga sangat mungkin sekali. Sebagai contoh, pupuk organik dibuka kemasannya, loh, baunya amoniak, berarti ada kemungkinan di dalam pupuk organik yang ditawarkan itu adalah mengandung, ada campurannya, misalnya berpupuk nitrogen kimiawi, misalnya urea yang dicairkan, dicampur ke dalamnya, sehingga kandungannya tinggi sekali. Karena pupuk organik ini tidak memiliki kandungan unsur hara yang tinggi-tinggi banget, itu tidak seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa dia juga harus mencantumkan berapa sih persentase C atau karbon totalnya. Kemudian di dalam kematangan bahan organik yang ditawarkan, pupuk organik yang ditawarkan, ada istilah namanya C rasio, yaitu adalah C organik dibagi dengan N total. Ini berapa? Karena hal inilah yang nanti akan memberikan sebuah informasi. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa 35 dibagi 2, berarti CN rasionya adalah 35 dibagi 2 adalah 17,5. CN rasio ini adalah menandakan kematangan dari bahan pupuknya. Jika dari standarnya misalnya 15, CN rasionya 15, ternyata 17,5. Berarti ada kemungkinan pupuknya kurang matang. Ada juga yang memiliki standar sampai 20. Berarti ya, sekali lagi ini akan menandakan bahwa pupuk organik, kematangan dari pupuk organik. Kematangan bahan akan dihitung dari menggunakan angka CN rasio ini. Jangan sampai kita gagal paham. Kemudian kalau misalnya CN rasionya tinggi gimana Pak Pendi? CN rasionya tinggi berarti bahwa bahan yang kita gunakan masih mentah, di mana masih membutuhkan unsur hara nitrogen yang nanti mikrobanya untuk menguraikan kembali dari karbon yang ada yang terdapat di pupuk organik. Selain itu di pupuk kemasan juga biasanya ada penambahan pupuk unsur hara mikronya, bukan penambahan, mengandung unsur hara mikro. Namun hitungannya adalah ppm. ppm itu apa sih Pak Pendi? ppm. Kalau part nilainya adalah 1/1000. Sekali lagi ini per sejuta. Misalnya 50 ppm adalah 50/1000 bagian. Berarti ini adalah kondisinya adalah sangat-sangat kecil sekali. Kalau persen adalah 1/100, tapi ini adalah 1/1000. Jadi hal ini yang penting bagi para petani dan para planter semuanya, jangan tergiur oleh pupuk kemasan yang ditawarkan oleh penyalurnya dengan kata-kata indahnya. Namun nggak ada salahnya kalau bagi petani adalah memahami kondisi kandungannya. Selain itu juga beberapa pupuk organik juga ada analisis mikrobanya. Mikrobanya analisisnya apalah yang perlu dipertanyakan bagi para planter dan para petani, apalagi kelas-kelas kelompok ataupun individual, maka dilihat dulu. Kalau menawarkan berarti biasanya ada uji analisisnya. Ketika mereka menawarkan uji analisisnya di mana? Apakah uji analisisnya hanya hanya fotokopian saja kah, ataukah dia dari mana di analisisnya?
Karena beberapa yang ditunjuk dari kementerian atau dinas pertanian adalah benar-benar dari uji analisis lab yang sudah ditunjuk dengan kondisi yang sangat baik. Jangan hanya analisis lab biasa yang dijadikan patokan. Hal ini penting sekali karena mengingat bahwa kadang-kadang pupuk organik yang ditawarkan dengan harganya selangit. Maka perhatikan dulu kandungannya sehingga kita tidak salah membelinya. Seperti itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini. Semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia, gunakanlah pupuk organik sebagai tambahan di lahan kita. Karena kalau kelapa sawit dibudidayakan dengan 100% organik, maka hasilnya juga tidak akan wow, kecuali kita memberikan jumlah yang banyak yang pernah kita bahas. Karena kelemahan pupuk organik salah satunya adalah memang reaksinya relatif lebih lama. Yang kedua, kandungannya tidak sebesar pupuk kimia. Sementara di sisi lain bahwa kelapa sawit membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Ini memang dua hal yang dipertentangkan, tapi penggunaan pupuk organik ini yang pasti akan memberikan dampak positif bagi tanaman kelapa sawit kita. Namun jangan tertipu oleh iming-iming dari penyalur-penyalur pupuk organik yang mengatakan bahwa pupuknya wow. Baca dulu kemasannya. Sehingga kalau tidak tahu silahkan WA saya. Kita akan jelaskan dengan ini walaupun waktunya kadang-kadang terbatas. Malam hari saya jelaskan kondisinya seperti ini Pak. Ini bisa digunakan enggak bisa Pak? Bisa Pak Pendi. Contohnya pernah ada yang membicarakan bahwa pupuk organik ini Pak Pendi kayak gini kondisinya. Begitu di foto sama saya, pupuk organiknya adalah becek-becek. Wah ini nggak jelas. Karena bahwa di dalam pupuk kemasan organik juga harus melampirkan berapa kadar airnya. Kalau kadar airnya terlalu banyak banget berarti dia sebenarnya tidak layak jual. Kecuali dia orang perorangan, misalnya saya dengan tetangga saya yang Pak mau nggak beli pupuk organik ini, pupuk dari kandang saya, silakan saja karena tidak digunakan untuk pemasaran secara umum. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya Anda semuanya kebahagiaan tanpa syarat dan kesehatan tanpa syarat. Dan mungkin ya sekali lagi pada beberapa hari yang mendatang The Brunel tidak bisa intensif karena The Brunel akan mudik ke Purwokerto. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.